Nah, mengenai motor Beat Deluxe 2020 ini ya, apakah masih worth it atau enggak di tahun 2024? Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Jadi pertimbangannya itu sebenarnya masih worth it aja. Cuman ya wabarakatuh, bertemu dengan saya dari di CR Sero. Ya, kali ini gue lagi berada di seberangnya Taman Balai Kota Bandung ya. Nah, sekarang kita rencana mau pulang karena habis jemput lagi cuy. Habis nganter sekolah. Nah, kebetulan sekarang masih pagi banget. Ini sekitar jam berapa ya? Jam 6.33, jadi jam setengah 7-an. Yang mau gue bahas di video kali ini adalah mengenai motor Beat Deluxe 2020 ya. Apakah masih worth it atau enggak di tahun 2024 ini. Jadi sudah memasuki tahun keempat ya. Motor gue deh udah mau 4 tahun cuy. Kita gaskin dulu lah. Oke, matiin dulu heading stopnya. Jangan lupa berdoa bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Nah, jadi bagi kalian yang sebelum menonton video ini sampai habis, yang sedang mencari beberapa part aksesoris motor, bisa banget untuk cek link di deskripsi. Karena ada beberapa produk yang udah gua spill juga. Contohnya ada spion sirkuit, holder GBP 30, bracket kamera, visor, ban maxis, knalpot, dan lain-lain. Bisa banget untuk cek link di deskripsi ya. Siapa tahu bisa membantu kalian yang ingin memodifikasi motornya tipis-tipis ala budget pelajar guys. Oke, lanjut aja ke topiknya. Nah, mengenai motor Beat Deluxe 2020 ini ya, apakah masih worth it atau enggak di tahun 2024? Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan ya. Jadi pertimbangannya itu sebenarnya masih worth it aja. Cuman ya namanya Beat ya, Beat tahun sekarang itu emang tenaganya kurang, minusnya di situ aja cuy. Untuk kekurangannya dulu ya yang kita bahas itu yaitu emang motor Beat Deluxe 2020 ini tenaganya kurang banget. Makanya kita perlu yang namanya racik kirian untuk kata zaman sekarang ya. Jadi kita ngerubah bagian spek kirian CVT-nya itu, kalau gue sih di sini cuma ngerubah bagian rollernya. Nah, roller aslinya itu kan 15 gram, gue turunin menjadi 11 gram. Ya turun 4 gram lah, lumayan untuk tenaga harian. Terus untuk masalah per-peran ini masih semuanya orisinil bawaan pabrik. Cuman kampas ganda ini gua ganti pakai Suzuki Next ya. Karena emang udah habis juga kemakan sama usia gitu cuy. Bukan karena pengen kenceng-kencengan gitu ya. Biar apa, kalau misalkan geredeg sih sebenarnya nggak terlalu juga ya. Nih, jadi standar-standar aja. Apalagi kalau misalkan gue lagi ngonten nih pakai HP atau pakai kamera, sebenarnya nggak terlalu geredeg cuy. Dan masih aman-aman aja. Terus kekurangan selanjutnya itu mungkin dari rangka ya. Rangkanya yang memang tipis. Cuman untuk gua alhamdulillah nih masuk ke 4 tahun gak ada yang namanya karatan. Tergantung dan balik lagi dari cara perawatan kalian sendiri gitu guys. Jadi menurut gua masih aman-aman aja. Nah, untuk kelebihannya ya, yang pasti ini motor Beat Deluxe itu mengenai bahan bakar menurut gua irit banget. Apalagi dengan fitur idling stopnya. Ya mungkin tau lah, gue juga di sini semua motor, hampir semua motor udah memiliki fitur idling stopnya. Bukan hanya Beat aja. Ya contohnya Vario, Genio, dan lain-lain pun udah ada yang namanya fitur idling stop. Cuma kalau menurut gue tetap cuy, untuk motor Beat Deluxe ini iritnya beda. Untuk sekelas harian ya, menurut gue sangat-sangat irit banget cuy. Dan awet di kantong lah. Ini pun gue udah bolak-balik berapa kali loh ya. Udah dipakai jalanan seharian kemarin dan cuma berkurang 1 bar aja. Ini gue nggak bisa ngitung ya berapa kilometer berkurangnya, karena gue juga nggak ngerti. Cuman menurut pemakaian gue sebagai orang awam ya, dipakai harian tuh bener-bener jarang banget ke pom bensin. Apalagi kalau misalkan kalian belinya pas lagi full tank gitu ya, menuju ke yang kedip-kedip tuh kayak lama banget cuy. Jadi menurut gue sangat-sangat worth it. Apalagi kalau misalkan motor ini dipakai untuk harian ya. Untuk belanja juga cocok pak. Terus kelebihan selanjutnya mungkin dari motor Beat Deluxe ini adalah ringan. Ya balik lagi cuy, dari rangka S-Shaft itu kan ada fitur baru ya. Fitur baru, spek baru lah namanya. Jadi kalau rangka S-Shaft itu memang tipis. Kekurangannya ya mungkin ada beberapa orang yang keropos juga. Sempet videonya viral pada waktu tahun kemarin. Cuman menurut gue dari rangka S-Shaft pun itu adalah suatu kelebihan cuy, yang dimana rangkanya itu nyambung dan memang ringan banget cuy. Jadi untuk akselerasi tuh motor enak banget. Apalagi untuk nyelip-nyelip dalam kota kayak gini ya, yang tiap hari macet, siang panas-panasan. Jadi nggak terlalu menguras tenaga juga. Bener-bener ringan lah, ramping, enakan tuh. Kita tinggal goyangin tubuh gua aja ya. Tubuh gua aja digoyangin, dimiringin tuh udah kayak ikut belok guys. Soalnya ringan banget.
Terus apa lagi ya? Masalah penyimpanan. Ya penyimpanan motor Beat pasti di bawah ininya kosong ya. Jadi kalian bisa bawa barang yang cukup banyak juga. Terus di bagasinya pun lebih besar daripada Beat sebelumnya. Kapasitas bensin juga sebenarnya lebih gede ya daripada motor Beat ESP yang 2019 ke bawah. Jadi Beat Deluxe ini lebih enak lah menurut gua ya. Cuman minusnya di tenaga aja cuy. Itu sih yang bikin gua ganjel. Tenaganya bener-bener ngampos banget cuy. Nggak ada tenaganya. Overall untuk masalah lain-lainnya aman ya. Nggak ada kendala. Cuman ya concernnya itu aja sih. Kalian harus main spek kirian, seenggaknya ganti perperan atau ganti roller biar lebih nambah akselerasi. Dan gue ingatkan juga ya di notes, kalau misalkan kalian main spek kirian itu bukan nambah kencang atau nambah cc maksudnya, tapi lebih kayak ke nambah akselerasi tarikan bawah menuju ke tarikan atas gitu guys. Atau kalian nyari tarikan tengah ke atas kencang tapi bawahnya nggak ada gitu ya. Itu atur-atur kalian sendiri lah. Makanya disebut racikan kirian Beat Deluxe sesuai dengan selera penggunanya masing-masing. Ya ringkasnya sih untuk motor Beat Deluxe menurut gue ya di tahun 2024 ini masih sangat worth it cuy. Dan entah ya apakah di tahun sekarang Beat bakal mengeluarkan tipe terbarunya atau masih dipertahankan dengan tipe tertingginya, yaitu Beat Deluxe yang kayak gue ini cuy. Beat Deluxe itu ada yang silver, ada yang hitam, ada yang gak tau ya hijau. Gue tuh baru tahu juga, soalnya baru launching tahun kemarin kalau nggak salah. Tapi yang gue tahu ya hitam sama silver aja cuy, yang Dove. Nah ini gue pakai yang silver, si Silver Boy. Jadi pada intinya sih balik lagi tergantung kebutuhan kalian. Apakah motor kalian untuk kenceng-kencengan atau untuk kenyamanan, lebih milih motor yang ramping atau yang berat. Jadi balik lagi ke diri kalian masing-masing. Mungkin gitu sih ya yang dapat gua ringkas. Apakah menurut kalian worth it atau enggak? Bisa banget untuk tulis di kolom komentar saran dan masukannya ya. Siapa tahu bisa bermanfaat buat orang banyak yang ngelihat video ini, atau ya buat orang-orang yang lagi pengen bingung nyari motor gitu ya, bimbang apakah mending beli motor Beat atau beli apa gitu cuy, untuk sekelas harga yang merakyat. Jadi siapa tahu komentar kalian bisa membantu orang-orang di sekitar kita gitu cuy. Oke, pokoknya mah terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang menuju ke puluhan ribu subscriber kembali. See you next video and goodbye, peace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.